Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita sekarang mengenal jenis-jenis plastik ya, mana sih yang aman untuk kesehatan? Seperti kita ketahui, plastik adalah suatu inovasi yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dalam berbagai wujud atau bentuk. Plastik diciptakan atas dasar mempermudah hidup dan pastinya menyemarakkan industri. Plastik ini sebenarnya adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer tentunya, serta bersifat ringan. Siapa penemunya? Ya, penemunya adalah Alexander Parker, tetapi pada saat itu dia menemukan plastik melalui pengolahan bahan organik dari selulosa. Sedangkan plastik yang kita temukan sekarang itu tidak berasal lagi dari bahan alami, tapi dari hasil cracking minyak bumi, dan jenisnya pun bermacam-macam atas dasar inovasi yang dilakukan oleh manusia. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama adalah PET atau PET, polyethylene terephthalate, ribet ya. Ini kodenya adalah 1, mudah didaur ulang, hanya bisa digunakan sekali saja or single use only. Biasanya kita temukan untuk penggunaan botol air kemasan, wadah dressing salad, toples, dan lain sebagainya. Bisa juga dalam bentuk mika ya. Sayangnya dia mempunyai resiko kesehatan kalau digunakan berulang-ulang. Yang pertama, memungkinkan bakteri berkembang biak, dan apabila terkena air panas akan meluruhkan polimer yang menempel di situ dan menimbulkan zat karsinogenik. So, jangan gunakan berulang-ulang ya. Ini adalah contoh real dari botol-botol plastik dan wadah-wadah yang ada di rumah saya yang pernah saya gunakan dan ini kebetulan akan bersiap untuk menuju bank sampah ya. Di belakang banyak itu terlihat. Nah, itu ya contoh-contohnya yang ada pada saya. Nah, itu botol ya, wadah-wadah gitulah yang plastik-plastik yang biasa kita pakai sehari-hari, sebenarnya akrab banget di kehidupan kita nih plastik. Nah, ini ya contoh mika. Nah, ini sayangnya tidak bisa dijual di sembarang bank sampah gitu. Yang kedua adalah HDPE atau High Density Polyethylene, kodenya 2. Ini juga bisa didaur ulang, tapi juga sama seperti yang sebelumnya, hanya bisa digunakan sekali saja. Bahannya relatif tebal dan tidak transparan. Biasanya digunakan untuk botol vitamin, segel AMDK, botol pembersih, dan sebagainya. Risiko kesehatannya sebenarnya tidak begitu banyak, tapi biasanya lebih mahal ya kemasan seperti ini, karena dia dianggap cukup aman nih bagi kesehatan. Contoh-contoh real yang saya miliki, yang ini ya contohnya, ini botol sabun, ini ada tulisannya di bawah. Kemudian ini air mineral AMDK, tutup galonnya. Kemudian ini tutup galon air mineral juga. Cukup familiar ya di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata kodenya beda, jadi kalau mau dijual ke bank sampah harus dipisah. Nah, ini juga botol vitamin, kodenya juga sama, kode 2. Selanjutnya, V or PVC, polyvinyl chloride, ini kodenya 3. Ini sayangnya sulit banget didaur ulang dan butuh intervensi mekanikal. Ya bisa sih, tapi butuh intervensi gitu ya maksudnya. Bahannya relatif tebal dan kuat, biasanya digunakan untuk pipa air, kabel, botol cairan kimia, bahkan celing urap makanan yang perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita pakai nih celing urap nih, risiko kesehatannya adalah bahaya terutama untuk hati dan ginjal apabila digunakan dalam waktu lama. Kemudian yang kode 4 ada LDPE, ini bisa didaur ulang ya, plastik tipe coklat namanya, termoplastik, dibuat dari minyak bumi, digunakan untuk tempat makanan, plastik kemasan, botol-botol yang lembek. Risiko kesehatannya kurang ya, karena dia termasuk plastik yang aman untuk tempat makanan, pada suhu di bawah 60 derajat Celcius, resisten terhadap senyawa, proteksi terhadap uap baik, namun rentan terhadap oksidasi. Nah, sekarang ini nggak ada contohnya karena tidak ada yang mau saya jual gitu ya, kode 4. Ini kode 5, polipropilen. Ini bahan terbaik ya untuk menyimpan makanan dan minuman. Digunakan untuk tempat makanan yang biasanya bertuliskan microwave safe di belakangnya ya, atau di bagian bawah. Sedotan, botol saus, tutup botol, mainan anak, dan sebagainya. Resikonya kurang karena dia termasuk plastik yang aman untuk tempat makanan. Maka usahakan mencari plastik dengan kode ini ya. Nah, ini contoh-contohnya. Namun sama saja plastik seperti ini yang bentuknya begini tidak bisa dipakai berulang-ulang banget untuk kita menyimpan makanan atau
menggunakan makanan jadi terutama yang panas. Ini masih bisa kita gunakan untuk makanan kering dan sayur-sayuran, sambal yang intinya nggak panas ya. Ini bisa digunakan berulang dan bahkan aman untuk microwave. Nah ini yang keenam, yaitu kode 6 PS. Polistiren ini sulit didaur ulang ya. Polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ke dalam makanan digunakan untuk nampan, peralatan makan sekali pakai, tempat telur, dan styrofoam. Paparan stiren jangka panjang dikaitkan dengan gejala sistem saraf pusat, ya ini resiko kesehatannya ya, termasuk sakit kepala, kelelahan, kelemahan, gangguan pendengaran, dan depresi, serta efek pada fungsi ginjal serta reproduksi. Nah, maka tolong dihindari penggunaan ini sebisa mungkin ya. Kemasan-kemasan sekali pakai yang ternyata bahaya guys. Nah yang ketujuh yaitu yang terakhir, kode plastik other. Ini sulit banget didaur ulang. Polikarbonat, styren, akrilonitrit atau SAN, akrilonitrit butadiene atau ABS, dan nilon. PC ya, khususnya yang PC, polikarbonat ini harusnya dihindari untuk tempat makanan dan minuman. Tapi nyatanya masih banyak loh diproduksi dan sering juga digunakan untuk botol minum olahraga, galon, botol bayi, gelas di pickup, suku cadang mobil, dan susu formula dan alat rumah tangga. Nah ini contoh-contohnya. Ini bahkan sampai tidak ada kode 7-nya ya. Kode 7 tidak ada, udah polos gitulah ya. Ini saya temukan botol-botol minum olahraga dan kemungkinan kode 7, cuman kadang kalau memang dia udah lolos uji BPA free di fosfenol itu ya, itu ada tulisannya BPA free. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya kode 7 ini cukup aman apabila itu bukan PC gitu. Kenapa gitu? Karena BPA atau bisphenol A yang dikeluarkan polikarbonat berpotensi meracuni makanan atau minuman dan bisa merusak sistem hormon, kromosom, mengubah fungsi imunitas dalam jangka waktu panjang. Namun demikian, SAN dan ABS sebenarnya termasuk plastik yang paling aman untuk digunakan berulang-ulang. So, perhatikan banget BPA free, kode BPA free dalam plastik. 1, 2, 4, 5, 6 itu BPA free biasanya, dan yang food safe itu 4 dan 5. Kode 7 bila sudah diuji BPA free, terbukti non polikarbonat, maka dapat digunakan untuk makanan dan minuman. Karena ini adalah plastik yang sebenarnya paling aman ya. Jadi kalau mau cari tempat makan, kode berapa teman-teman? Kode 4, 5, dan 7 dengan tambahan BPA free. Oke?